Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bapak-bapak jamaah Jumat yang saya hormati serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berangkat dari segala kerendahan hati kita semua, disertai dengan puji-pujian kepada Allah, sehingga bermohon kepadanya semoga eksistensi kita dalam hidup di dunia ini
semoga menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, memang akhir-akhir ini sebagian dari umat Islam dan juga yang lain-lain masih melaksanakan kegiatan, yaitu kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa titik yang perlu kita simak. Dalam kelahiran beliau ini, banyak orang yang menyatakan atau menjelaskan tentang Maulid Nabi ini hanya kelahiran beliau. Padahal di dalam sejarah yang lain dikatakan Maulid Nabi itu di samping kelahiran beliau juga kematiannya. Dan ada juga satu hal. Di saat Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya terheran-heran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tersunat. Ibunya Aminah terheran-heran, mengapa anakku ini sudah seperti ini? Sehingga Allah mengutus Jibril, beritahu kepada Aminah bahwa anaknya masih di dalam kandungannya, aku sudah suruh sunat. Kenapa? Agar nantinya setelah dilahirkan, kalau nanti disunat setelah di luar, maka kehormatannya dilihat oleh makhluk ataupun oleh manusia yang lainnya. Jadi ini perlu kita pikir. Kemudian kematian beliau tanggal 12 Rabiul Awal 632 Miladiyah. Jadi 63 tahun. Sehingga itu di beberapa daerah kalau ada orang yang sakit, ditanya lahir hari apa, diberitahu hari ini, hari itu. Kemudian kalau waktu sakitnya tidak sesuai dengan kelahirannya, orang yang menentukan dan bertanya itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sakit pada kelahirannya, nah itu beberapa ulasan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini sebetulnya Nabi tidak menyuruh. Tapi kalau kita melakukan dengan niat yang baik, tidak apa-apa. Nah, oleh karenanya jamaah yang berbahagia, dalam situasi dan kondisi sekarang, baik secara lokal, regional, nasional, bahkan secara internasional, sebagaimana yang disampaikan oleh para khatib yang lain, bahwa sekarang ini kesehatan adalah mahal harganya. Kesehatan mahal harganya. Itu benar. Dan dibenarkan oleh Rasulullah. Kesehatan mahal harganya, tapi yang lebih mahal dari harga kesehatan adalah harga diri. Jadi karena itu wahai umatku, jagalah dirimu. Jangan sampai terpelosok, terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Antaranya, iza hadasa kazaba. Apabila berbicara, berkata-kata, didominir oleh kebohongan, jatuh harga diri.
Iza hadasa kadzaba. Baru yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji, maka dimungkiri janji itu. Jatuh total harga diri kita. Baru yang ketiga, wa iza utumina khana. Dan apabila dipercayai oleh seseorang atau sebaliknya percaya kepada seorang, maka kepercayaan itu dikhianati. Ini kadang-kadang jamaah yang berbahagia oleh kita. Mari kita simak benar-benar. Banyak firman Allah, banyak hadis Nabi, banyak penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi oleh karenanya jamaah yang berbahagia, kesehatan mahal harganya, dan yang lebih mahal dari harga kesehatan adalah harga diri. Jagalah 3 hal itu dulu. Memang kalau kita tambah dengan hal-hal yang lain-lain banyak. Kita berada di rumah Allah Masjid Raya ini. Menjadi saksi di dunia, menjadi saksi di akhirat. Bagaimana menciptakan rumah Allah masjid ini dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang. Tentunya yang bertanggung jawab adalah kita, bukan siapa. Memperbaiki rumah Allah itu banyak alasannya, argumentasinya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, cantik, terampil, menyukai yang indah-indah dan cantik-cantik serta terampil. Jadi rumah Allah masjid inilah juga harus kita pelihara. Kalau kita tidak mampu lagi ada regenerasi, sehingga berkesimpulan jamaah yang berbahagia, dalam situasi dan kondisi baik secara lokal, regional, nasional, bahkan secara internasional, sekarang ini kita dapat merasakan. Sehingga itu Rasulullah SAW banyak yang selalu menyampaikan juga, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa maksudnya daripada ungkapan itu? Ungkapan itu Nabi bilang, sungguhnya aku ini diutus. Sesungguhnya aku ini ciptakan di dunia ini. Untuk apa? Untuk menyempurnakan, memperbaiki budi pekerti yang baik. Akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah ini jamaah yang berbahagia yang menentukan kehidupan seseorang di dunia ini. Kalau kita baik akhlak, insya Allah seluruh keluarga kita insya Allah akan jadi baik. Tadi sebelum kita melaksanakan kegiatan rukun di dalam khutbah Jumat pada hari ini, telah banyak juga disampaikan oleh imam kita. Tadi dalam wasiat Rasulullah SAW yang terakhir tadi, mengucapkan syahadatain. Lidah kita biasakan pagi hari, tengah hari, sore hari, malam hari. Harus dengan ucapan syahadatain. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang selalu membiasakan lidahnya
untuk mengucapkan kalimat tauhid. Di saat nyawanya akan dicabut, dan insya Allah dia dijamin akan masuk surga. Kemudian yang lain-lain lagi. Jamaah yang berbahagia, mengapa Nabi Muhammad itu kalau tiba tepat waktu sholat dan waktu kita makan, Nabi Muhammad mengutamakan makan lebih dahulu baru sholat? Apa maksudnya? Supaya apa yang kita makan, apa yang kita minum ikut beribadah. Supaya kita insya Allah dengan ibadah kita, minuman kita, makanan kita sebelum beribadah, itu akan dia berterima kasih kepada kita dan akan menyehatkan tubuh kita hidup di dunia ini. Baru yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selalu dan selalu kami sendiri selalu menyampaikan, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pintar. Seorang yang pintar, merasa tahu dan tahu merasa. Merasa pandai dan pandai merasa. Merasa pintar dan pintar merasa. Mengapa? Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan miskin. Sehingga dia mengatakan, kalau saya yang susah, yang miskin, yang menderita seperti ini, kira-kira bagaimana? Sehingga itu biar dia diberikan rekomendasi sebagai rasul, tetap dia berdagang. Berdagang. Para sahabat selalu banyak yang tanya-tanya, ya Rasulullah, mengapa berdagang? Sementara seluruh makanan, minuman tersedia semuanya. Apa jawaban Rasulullah? Saya berdagang supaya keuntungan yang saya berikan kepada mereka yang miskin, yang menderita, supaya sama-sama. Jadi karena itu jamaah yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita, istri, anak-anak kita, keluarga kita yang dekat, yang jauh, mari kita doakan mereka. Ad-du'a umuhul ibadah. Doa itu saripati daripada ibadah. Di samping berdoa diri sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri, orang tua, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, yang muslim, muslimat, beriman, bertakwa kepada Allah, didoakan semua mereka itu. Apabila doa kita diijabah oleh Allah, mari kita bisa bayangkan miliaran manusia yang sudah mendahului kita. Kalau doa kita diijabah oleh Allah, subhanallah, kita akan berbahagia. Sehingga itu jamaah yang berbahagia, mari kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka mari kita gunakan, manfaatkan. Karena sebagai terakhir, pernah disampaikan oleh siapapun, surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, toli'il Quran, orang yang rajin, ikhlas membaca Al-Quran. Yang kedua, hifzil lisan, yaitu orang menutup mulutnya, tidak membicarakan keaiban, kesalahan orang lain kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang selalu memberikan makanan kepada orang yang lapar.
Dan yang terakhir adalah orang yang menahan nafsunya, apalagi di saat dia melaksanakan ibadah puasa dan menghadapi segala macam tantangan, sehingga dia hadapi dengan kesabaran dan ketaatan, ketabahan. As-sabru kas-sabir murun fi mazakatihi walakinna awaqibuhu ahlal minal asali. Insya Allah dengan khutbah yang singkat ini akan ada hikmahnya, manfaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz wa khatamuhum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa ayyadahu bisultanan nasir. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwati ya qadi al hajat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal masakin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lurus rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Bismillah. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر في الليل الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر
سبحان الله أكبر فلله يرحمنا يجب أن الله أكبر سبحان الله أكبر تحيات إلا الله صليت على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام منك السلام اليك يرد السلام فحين رونا من السلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله الله الله الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونبت الله أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربيانا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات الآخرين من شر الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين